Ya, saya pikir semua juga tahu ya Nikita Mirzani seperti apa orangnya ya. Satu, temperamen tinggi, ya emosional, dan memang dia tidak pernah mau disalahkan ya. Tapi kan hukum semua akan menjawabnya seperti apa. Saya pikir dia harus terima itu, dia tidak bisa lepas dari jeratan ketika dia memang harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Lah, kita kan tahu Nikita dia kan sering acting. Saya pikir itu acting aja supaya dapat simpati, supaya dapat perhatian ya. Tapi hukum itu tidak pandang bulu, siapapun ketika dia melanggar hukum ya harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau dia pura-pura nangis, menjerit, apa ngamuk-ngamuk segala macam, saya pikir itu actingnya, tingkah lakunya. Tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Ya, semua ketika melakukan perbuatan melanggar hukum maka harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada yang satupun orang yang kebal hukum, siapapun. Kalau penangguhan di tingkat kepolisian waktu penyidikan, ya itu kewenangan dari pihak kepolisian untuk bisa ditangguhkan atau tidak. Kalau sudah naik ke P21 tahap 2, maka kewenangan penangguhan itu ada di kejaksaan, di Kejari ya. Kalau naik lagi pelimpahan ke pengadilan, itu sudah kewenangan pengadilan. Ya, jadi masing-masing institusi ada kewenangan-kewenangannya tersendiri. Orang yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu tidak semua dikabulkan. Dilihat dulu track recordnya, apakah dia akan melarikan diri atau akan menghilangkan barang bukti. Artinya semua pertimbangan-pertimbangan itu yang memang menjadi perhatian dari penyidik ataupun JPU ataupun majelis hakim. Ya berarti kan kalau penangguhan ditolak oleh majelis hakim dianggap akan mempersulit persidangan, akan mengganggu jadwal persidangan, sehingga harus ditolak karena semua melalui pertimbangan-pertimbangan yang memang majelis hakim lihat dan ikuti. Lihatlah track recordnya. Ya saya pikir untuk kita semua udah tahu kita seperti apa. Pasti kalau dia dikabulkan akan mempersulit persidangan. Maka mungkin majelis mempunyai pertimbangan tersendiri untuk tidak memberikan penangguhan itu dikabulkan. Jadi pasti majelis akan menolak permohonan penangguhan dari kuasa hukumnya ataupun penasihat hukumnya. Kan si Dito ini kan memang saksi pelapor, artinya dia melaporkan dan dia harus memberikan kesaksian di persidangan. Itu harus, dan itu harus hadir, tidak bisa tidak. Kalau mungkin panggilan pertama atau kesaksian pertama dia tidak hadir, mungkin berhalangan ya. Tetapi tidak bisa terus-terusan yang akhirnya mengganggu masa penahanan dari saudara Nikita sendiri gitu. Jadi harus diberikan waktu kepada Dito untuk menghadiri persidangan untuk memberikan kesaksian. Itu harus hukumnya diatur di KUHP ya. Ya semua tahulah Nikita ya. Jadi memang orangnya ini temperamen agak arogan ya, merasa mungkin segalanya ada pada dia, tetapi kan akhirnya dia tersandung sendiri masalah hukum kan, harus dia bertanggungjawabkan. Ya, jadi pesan saya kepada Nikita ya rubah tingkah laku dan jangan seenaknya aja mengenyek orang, menghina orang ataupun mempermalukan orang. Apalagi orang yang dipermalukan itu pun orang yang dikenalnya. Jadi saya pikir itu pesan saya supaya memang tidak mudah, tidak seenaknya kita berucap dengan menyinggung perasaan orang ataupun apa yang dipeluk oleh agamanya itu sendiri. Itu pesan saya. Jadi biarlah hukum yang menjawab itu semua nanti.